Selamat malam, Miss. Berikut merupakan video UAS Hukum Internasional Kompokam yang berjudul Analysis Comparison of Implementation of the Law No. 1 of 2012 concerning the ratification of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty or CTBT 1996 between Indonesia and Japan, dan dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan nilai UAS dan menambah ilmu pengetahuan serta fakta hukum terkait CTBT dengan dosen pengampu Miss Nina Zahara SHMH serta beranggotakan Christy, Celine Alvira, Henry Wan, dan Shelley Lim. Pada tanggal 29 Juli 1957, terbentuk suatu organisasi internasional bernama IAEA yang berupaya mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk menghambat penggunaannya dalam tujuan militer apapun, termasuk senjata nuklir. Kemudian terbentuklah suatu perjanjian yaitu CTBT pada 10 September 1996 yang bertujuan untuk menutup penyebaran senjata nuklir melalui perjanjian pelarangan uji coba peledakan semua jenis senjata maupun tenaga nuklir secara menyeluruh untuk mencapai pelucutan semua jenis senjata nuklir di seluruh dunia. Dalam hal ini, CTBT melarang semua ledakan nuklir baik untuk tujuan militer maupun damai. Terdapat sejumlah negara yang telah meratifikasi CTBT. Kedua diantaranya adalah Indonesia dan Jepang. Indonesia telah meratifikasi CTBT pada 6 Desember 2011 sebagai tanda komitmen Indonesia terhadap upaya terciptanya visi dunia tanpa senjata nuklir. Selain itu, Jepang juga telah meratifikasi CTBT pada bulan Juli 1997 sebagai bentuk cita-cita negara tersebut dalam mewujudkan dunia tanpa nuklir akibat trauma bom perang yang pernah dialami oleh negara tersebut. Dalam hal ini, Indonesia dan Jepang sama-sama menolak penggunaan dan pembuatan senjata nuklir. Walau begitu, Jepang pernah mengalami ancaman dari Korea Utara berupa praktek percobaan senjata nuklir ke laut lepas yang melewati wilayah Jepang. Pada tanggal 7 Februari 2016, percobaan senjata nuklir melewati wilayah Okinawa bagian selatan, dan tentunya hal tersebut mengancam keselamatan warga Jepang serta pertahanan negara Jepang. Berdasarkan kegiatan uji coba nuklir tersebut, Jepang dapat melaporkan Korea Utara kepada PBB karena sudah melanggar hukum internasional. Di sini, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam Korea Utara setelah Pyongyang mengklaim berhasil meledakkan bom hidrogen atau senjata termonuklir pada tanggal 3 September 2017 yang dinilai berbahaya bagi lingkungan, kesehatan, populasi dunia, serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa tindakan Korea Utara tidak bertentangan dengan kewajiban Korea Utara dalam resolusi DKPBB. Adapun keikutsertaan Presiden Joko Widodo dalam mediasi konflik di semenanjung Korea untuk menengahi permasalahan yang dihadapi dengan bersikap netral atau tidak memihak siapapun dalam menyelesaikannya. Meski pernah menjadi negara yang menderita dampak buruk senjata nuklir pada masa perang, Jepang tetap menganut penggunaan teknologi nuklir secara damai untuk menyediakan sebagian besar pasukan listriknya. Dalam hal ini, Jepang tergolong sebagai negara yang sudah lama memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik. Bahkan porsi pembangkit listrik tenaga nuklir dalam memasok kebutuhan listrik di Jepang sudah cukup besar. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, Jepang lebih mengedepankan energi nuklir karena energi nuklir yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan perusahaan listrik di Jepang dibagi dan diatur oleh 10 perusahaan berdasarkan lokasi daerah pendistribusian listrik. Di sini Jepang merupakan negara industri termaju di Asia yang didukung sekitar 30% energi listriknya dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Walau pernah terjadi kecelakaan PLTN di Fukushima akibat gempa disertai tsunami hingga memicu bencana reaktor, Jepang akan kembali menggunakan PLTN untuk memastikan pasukan energi Jepang. Sementara Indonesia masih dalam tahap memiliki rencana dalam pembangunan PLTN, di mana Indonesia ingin mendapatkan pengalaman maupun pelajaran dari Jepang. Pada saat ini, Indonesia belum mempunyai PLTN karena SDM yang kurang, bencana alam, dan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan PLTN karena takut dengan bencana nuklir. Dengan penolakan masyarakat yang masih besar, Indonesia belum bisa segera merealisasikan pembangunan PLTN. Namun, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan Indonesia akan merencanakan pembangunan pembangkit listrik di mana pemerintah telah mengolah data serta telah mengerucutkan untuk melakukan pembangunan PLTN sekitar tahun 2030. Perbedaan lainnya adalah Jepang lebih fokus pada keselamatan kerja di bidang energi nuklir karena mengingat bahwa sebagian besar energi yang didapatkan Jepang berasal dari olahan nuklir. Sehingga untuk menghindari terulangnya kejadian insiden pertumpahan dan pencemaran limbah nuklir akibat tsunami tahun 2011 di Fukushima, Jepang membuat undang-undang dasar tentang tenaga nuklir yang berfokus pada tujuan perdamaian dan memastikan keamanan pada fasilitas nuklir yang telah ditetapkan oleh hukum diperkuat secara sistematis. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 47 terkait Nuclear Regulation and Establishment Act atau Undang-Undang Pembentukan Otoritas Peraturan Nuklir yang memiliki tujuan untuk mengatur penelitian, pengembangan, dan penggunaan energi nuklir sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan memastikan keselamatan dalam penggunaan energi nuklir untuk berkontribusi pada perlindungan kehidupan, kesehatan, dan harta benda rakyat, pelestarian lingkungan, dan keamanan Jepang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan peleburan, pemrosesan, penyimpanan, pemrosesan ulang, dan pembuangan tenaga nuklir, serta pengaturan reaktor nuklir.
Sedangkan Indonesia lebih fokus pada penelitian rudal yang menganggap bahwa ketiga pilar atau pelucutan senjata, non-proliferasi, dan kerjasama internasional untuk penggunaan secara resmi KSB harus seimbang. Indonesia sangat menentang penggunaan energi nuklir untuk menjadikannya sebagai senjata pemusnah massal demi keamanan internasional. Walau begitu, hal ini tidak menghalang Indonesia untuk terus improvisasi dalam bidang kesehatan, industri, pangan, agrikultur, dan lingkungan melalui energi nuklir, di mana semua pasokan energi listrik untuk industri tersebut digunakan untuk kepentingan damai. Misalnya kemajuan di bidang kesehatan melalui energi nuklir ditemukan dalam penggunaan iradiator gamma yang dimanfaatkan di rumah sakit, memiliki fasilitas pengobatan nuklir radioterapi dan MDP kit atau methylene bisphosphonate untuk memindai tulang. Lain dari itu, nuklir juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar energi di bidang industri yang ditandai dengan rencana pembangunan PLTN di tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terjangkau karena PLTN dinilai lebih baik dibanding pembangkit listrik tenaga fosil yang tidak mengeluarkan karbon dioksida. Hal tersebut tidak terlepas dari UU nomor 10 tahun 1997 tentang ketenaga nukliran yang mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir. Dalam pasal 5, pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang bertugas memberi saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Perlu diketahui, alasan Indonesia meratifikasi CTBT adalah membantu menciptakan situasi dan kondisi kondusif bagi upaya masyarakat global dalam mewujudkan visi dunia tanpa senjata nuklir, untuk menciptakan dunia yang aman dari segala bentuk percobaan ledakan senjata nuklir, sebab uji coba nuklir dianggap tidak sejalan dengan misi perdamaian dan stabilitas dunia. Perdamaian dunia juga merupakan cita-cita kemerdekaan dan tujuan politik luar negeri Indonesia, sedangkan Jepang mengikrarkan diri untuk tidak memproduksi dan menggunakan nuklir yang bisa menjadi ancaman bagi keamanan internasional sebagai bentuk trauma yang pernah dialami akibat bom perang yang pernah terjadi. Dalam hal ini, Jepang dan Indonesia bersama-sama melakukan aksi penolakan terhadap penggunaan energi nuklir dalam pembuatan senjata nuklir dan juga ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia dengan meratifikasi dan menandatangani Traktat CTBT untuk menghilangkan semua persenjataan nuklir serta menghilangkan uji coba nuklir secara terang-terangan. Selain itu, Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan sistem hukum dengan menerapkan civil law, di mana kedua negara tersebut memiliki aturan hukum tertulis terkait traktat pelarangan menyeluruh uji coba nuklir dan adanya kemiripan antara pasal dan hukum nasional, yaitu Pasal 9 Konstitusi Nasional Jepang yang berkomitmen untuk perdamaian dan menentang perang. Ada juga Undang-Undang Nasional The Atomic Energy Basic Law of 1955, yakni Undang-Undang Dasar Energi Atom yang memiliki kebijakan dasar energi nuklir Jepang untuk mendorong penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir dalam mengamankan sumber daya energi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perdamaian, serta Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 terkait Nuclear Regulation Establishment Act dan peraturan seperti Reactor Regulation Act. Sedangkan Indonesia juga mengatur hal yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang pengesahan perjanjian mengenai pencegahan penyebaran senjata nuklir dan uji coba nuklir atau Treaty on Tire Non-Proliferation of Nuclear Weapons dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan perdamaian dunia melalui kerjasama dengan badan-badan internasional dan penggunaan tenaga nuklir yang bermaksud damai. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1957 tentang persetujuan negara Republik Indonesia terhadap anggaran dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran.